berkemaslah dan tentukan pilihanmu hari ini. Ada amin? Berkemaslah dan tentukan pilihanmu, itu ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saya baca di kamus di Google itu, berkemas itu artinya membungkus-bungkus barang-barang agar rapi. Berkemas juga berarti bersiap-siap untuk berangkat. Saudara, biasanya kalau sudah mau menyeberang ke 2002 tahun, saudara, ke 2025 atau ke seberang tahun, kalau di kampung itu ya, mungkin di kota ini kita karena jenuh. Kalau di kampung saudara, semua akan dibersihkan, selimut-selimut akan dicuci semua. Saya ingat itu saudara. Ya, bagi yang punya dana, rumahnya akan dicat. Pokoknya saudara berkemas, ya kan? Semua akan dibereskan. Yang di bawah kolong-kolong apa semua yang nggak pernah dirapikan semua, saudara. Ya, kenapa? Supaya di tahun yang baru itu kita sudah meninggalkan yang kotor. Baju-baju dicuci semua, spray semua. Itu yang kami lakukan dulu waktu masa kecil. Sudah mau tahun baru, bukan mau Natal, tapi mau tahun baru. Semua dibereskan saudara, dicuci semua, dirapikan semua. Apalagi untuk, kalau di kampung itu kan tahun baru yang dirayakan, bikin-bikin kue. Kalau di kota ini, makanya saya kaget pas di Jakarta, kok Natalan ada kue ya? Kok di kampung tidak ada? Tahun baru, jadi nah mulai sekarang ini udah mulai sibuk itu bikin kembang loyang, sagun, ya. Pokoknya yang begitu-begitu ini sudah di kampung. Terus marbinde ya. Jadi mau beli umpamanya timbangan 30 kilo. Ditanya, kau berapa kilo? Oh ternyata lebih dari 40, berarti dicari lagi B2-nya yang 40 sekian kilo, baru nanti dibagi saudara. Makanya kalau udah seperti ini, teringatlah Bapak. Biasanya dia ininya berapa kilo buat kita, dihitung. 5 kilo, oh lagi datang per Jakarta nih, tambahin 2 kilo lagi, jadi 7 kilo. Jadi semua itu dipanggang, diapain seperti itu saudara. Nah, pada hari ini saya juga tidak tahu kemana arahannya ini saudara mengenai kitab Rut ini. Ketika ada permasalahan yang sangat-sangat rumit. Bayangkan ketika ada kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke daerah Moab. Kita harus tahu daerah Moab itu daerah penyembah berhala. Seharusnya dikala ada permasalahan, kita tidak pergi saudara. Kita tetap berdiam apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga membawa masalah yang luar biasa saudara. Ketika Elimelek bersama dengan Naomi pergi, mereka dengarkan di daerah, mereka pergi meninggalkan daerah mereka itu saudara. Apa yang terjadi ketika ada di daerah Moab? Ya singkat ceritanya ya, karena tadi kan semua udah baca. Jadi kalau jarang baca ini mungkin, nah saya tadi sudah baca, sudah dapat gambaran sedikit. Nah untuk selanjutnya biar Roh Kudus yang beracara bagi kita semua. Akhirnya saudara, singkat cerita, meninggallah Elimelek. Tinggallah Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kleon saudara. Risiko di dalam hidup ini, keputusan yang salah saudara, akan mengakibatkan banyak persoalan di dalam hidup kita. Dalam mengambil keputusan, kita harus hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Gak lama kemudian saudara, menikahlah anaknya itu dengan otomatis perempuan Moab. Ya, suatu hal yang mengerikan. Menikah dengan, ya, beda bendera. Gak lama kemudian meninggal pula lah Kleon dan Mahlon. Sisalah 3 orang janda. Siapa nama jandanya? Naomi, Rut dan Orpah. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 6. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kleon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya. Saudara, tidaklah jalan lain. Ketika mereka mendengarkan bahwa di daerah mereka, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah sudah terjadi, suaminya udah meninggal, anaknya udah meninggal, tinggallah ketiga janda di situ. 2 janda muda, Orpa dan Rut, ya kan? Tapi saudara, ada 3 di sini, namanya Naomi, Orpa dan Rut. Kita akan lihat di sini keputusan apa yang mereka ambil masing-masing ketika terjadi persoalan. Jadi kita ada 3 contoh di sini, saudara. Ada 3 contoh di sini. Apa nanti dampaknya ketika mereka mengambil keputusan. Tapi Naomi sudah mengambil keputusan di dalam kepahitan apapun. Dia berkemas. Ya. Berkemaslah dia, tadi saya katakan berangkat. Apa dikatakan tadi di situ, mengambil keputusan, saudara. Ya. Memberes-beres, membungkus-bungkus, dia bungkus barangnya semua. Saya akan pulang ke daerah saya, ke tanah Yehuda, yaitu di kota Bethlehem, saudara. Ya, dia berkemas di situ, dia bereskan semua. Dan kedua menantunya ikut dengan dia. Tapi di tengah jalan, Naomi berpikir, kalau saya bawa ini menantu saya ini, gimana lah hidup mereka? Mereka masih muda dan kebetulan mereka tidak punya anak, saudara. Orpa dan Rut tidak punya anak, ya kan? Akhirnya dia katakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya di perjalanan, saudara, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Ya, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkatalah kepadanya, tidak namberu gitu. Tidak mertua kami yang baik, kami ikut dengan engkau, pulanglah kepada bangsamu. Kami ikut dengan engkau, pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai dewasa? Kan gak mungkin. Seandainya dia menikah lagi pun terus punya anak, umurnya sudah bagaimana gitu. Ayat 14, menangis pula lah mereka dengan suara keras. Mereka nangis, kita sudah bayangkan itu, saudara. Pulanglah kalian gitu, aku ini udah pahit, ya. Pulanglah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ingat, keputusan yang diambil Naomi, walaupun pahit, dia berkemas, saudara. Masalah boleh datang, tapi di situ dia tetap berkemas untuk pulang ke daerahnya. Dia mau di daerahnya juga menemukan mungkin teman-teman persekutuannya lagi, ya. Mungkin selama ini dia rasakan di daerah Moab, kok nggak ada teman persekutuan. Ya, kita aja nih nggak komsel sebulan, gimana rasanya? Ayo, ya, bagaimana rasanya nggak komsel sebulan? Mungkin kita karena diisi-isi dengan Natal ya, masih asik gitu ya. Kayak tadi malam, saudara, rugi kalau nggak datang. Ayo, yang tersinggung deh. Saudara, tadi malam mulai dari Prahmen itu sangat luar biasa, sampai lagi di khotbah itu, saudara. Wow, 13 tahun mereka. 13 kali pindah kontrakan gereja. Kalau kita kan belum pernah pindah-pindah, tapi sekarang mereka Tuhan kasih tempat yang wow. Saya bilang, ini firman untuk kami Tuhan, untuk Philadelphia. Saya itu udah, mungkin kalau itu bukan di tengah ibadah, saya udah teriak Tuhan gitu kan. Saya lihat, bilang sama Pak Marbun, sama ada Ibu Is, Ibu Indah. Aduh, ini gimana nih khotbahnya ini, kayaknya kita banget ini, luar biasa banget, ini luar biasa gitu. Waduh, saya bilang, betapa indahnya mengandalkan Tuhan itu, saudara. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Rut, akhirnya Orpa, itulah keputusan yang dia ambil. Ya, makanya nanti ceritanya sampai berakhir pun tidak ada lagi cerita Orpa, selesai. Tinggallah Naomi dengan Rut. Ya,
Saya rasa gampang ditangkap ya. Saya percaya Roh Kudus yang mengurapi kita semua pada pagi hari ini. Akhirnya apa dikatakan Naomi? Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Udah pulang kakakmu itu. Kamu gimana? Pulanglah mengikuti iparmu juga katanya. Tetapi kata Rut, nah ini dia saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini biasanya diucapkan saudara ketika janji nikah. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali maut. Ya, ini ada 2 orang sedang dikonseling. Nanti akan ada janjinya itu saudara di altar. Ya, di depan pendeta, di depan jemaat. Ya, kecuali maut. Bayangkan sampai segitunya seorang Rut kepada mertuanya saudara. Hari ini kayaknya susah menemukan Rut dengan Naomi saudara. Sekarang ini menantunya sama itunya galak, mertuanya lebih galak saudara. Pokoknya susah lah ya. Susah lah, tapi masih ada ya, masih ada. Tapi susah ditemukan seperti Naomi dan Rut saudara. Bagaimana punya mertua seperti itu ya kan? Pada pagi hari ini saudara, ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara, saya sudah bayangkan pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Ingat saudara, di dalam persoalan apapun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, mereka pergi ke daerah penyembah berhala. Ya mungkin ya nggak gereja lagi lah, nggak ada lagi lah persekutuan kecuali memang Tuhan yang menghendaki. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita pindah memang karena Tuhan punya mau. Kemarin di malam Natal kan saya kasih tahu, ada Ibu Penny, ada Ibu Nelly, dan ada Ibu Ruth. Ruth juga. Mereka tiga-tiganya melayani di gereja. Saya lihat mereka WL, singers, bahkan pendoa. Saudara, mereka tetap bahkan level up. Sampai saya buat grup dengan mereka. Bagaimana? Terima kasih dukung Natal kami malam ini gitu. Aduh, kami pengen lagi Bu ke ini, tapi kemarin Ibu Ruth datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya persekutuan. Tadi malam seorang ibu bilang begini, Ida, pemuda GGP banyak. Wah itu belum naik semua itu Tan. Udah 30-an. Saya bilang gitu. Wah luar biasa. Ya biarlah nama Tuhan yang dipuji ya. Luar biasa ya katanya. Semangat. Iya Tan. Lagi berapi-api tuh pemuda GGP Philadelphia. Iya Tan. Generasi. Ibu senior yang sangat dihormati di EC. Dah luar biasa ya. Pemuda gitu. Saya bilang, ya Tan, seperti itulah. Doakan kami ya Tan, supaya kami dapat ruko, dapat tempat permanen. Iya. Jadi firman Tuhan itu Tan buat kami itu malam ini. Iya ya. Tadi saya dengar Pak Jun juga ngomong, iya nyambung itu Tan. Saya bilang, jadi kami 2025 kami butuh tempat. Oke, lanjut kita ke Rut. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Marah itu pahit saudara. Saudara, kalau sudah terjadi masalah yang disalahkan siapa? Tuhan. Yang Maha Kuasa katanya, dia yang pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke daerah Moab. Ketika ada masalah, begitulah tipe-tipe orang yang sudah lari dari Tuhan. Yang disalahin Tuhan, dia yang lari, Tuhan yang disalahin. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Nah tadi saya sudah sebutkan. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berapa kali disalahin Tuhan di situ saudara? Ya. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi. Tuhan lagi disalahin menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sangat mengerikan saudara. Hari ini kita bertobat jika ada menyalahkan Tuhan di dalam segala keputusan kita. Lu yang salah, lu salahin Tuhan.
Itu dia di situ Tuhan, tapi Tuhan bukan diagungkan. Bahkan dikatakan Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Ingat, Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh harapan, bahkan menjauhkan kita dari segala malapetaka, mara bahaya apapun. Tapi di sini dia menyalahkan Tuhan. Mungkin Elimelek mungkin yang salah mengambil keputusan suami, nggak usah gereja, gitu kan? Aturan istri, aku tidak mau, aku harus gereja. Gitu. Seperti itu, supaya ya tidak separah ini sih, gitu. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang ke daerah Moab, dari daerah Moab, dan sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan menuai jelai, mulai panen, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya sangat luar biasa. Nah, di sini awalnya, saudara. Cinta bersemi di pengirikan. Wow, minum dulu saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, tadi keputusan Rut. Saudara, kalau saya jadi Rut, saya akan mikir ikut Naomi. Kalau saya, dan nenek-nenek, janda, gak punya pengharapan, ngapain? Mendingan gue nikah lagi. Iya kan? Ini manusianya loh, iya kan? Tapi ada memang sesuatu rencana yang mulia buat Rut. Ya, saya percaya sekalipun Naomi itu umpamanya galau mungkin, tapi waktu mereka bersama, nilai-nilai kebenaran itu pasti Rut dan Orpa lihat di dalam hidup mertuanya. Saudara, sekalipun Naomi di dalam lembah kekelaman atau persoalan yang parah, ingat, dia masih ingat berkemas untuk pulang ke Bethlehem. Itu sesuatu masih ada nilai-nilai kebenaran, dan saya yakin sekalipun, bayangkan saudara, dia hidup dengan kedua menantunya yang belum mengenal Tuhan, tapi ada nilai-nilai yang dilihat oleh Orpa dan Rut ketika mereka bersama. Itu terlalu saya yakin. Tapi Orpa akhirnya kan baik-baik juga perpisahan mereka, bukan kepahitan. Singkat ceritanya saudara, apa yang kita dapatkan dari seorang Rut. Nah sekarang kita Rut ya, karena Orpa sudah selesai. Ya, nanti Naomi endingnya, oke? Kita masuk di Rut sekarang. Rut bertemu dengan Boaz. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang percaya kepadanya. Salah seorang boleh baca dulu di Mazmur 37 ayat 23. Siapa tadi yang belum baca? Aceng? Biar dapat semua, tadi udah dapat semua loh. Aceng baca Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ya. Dari pembacaan tadi ayat Rut ayat 1 dan sampai sekian saudara, saya melihat Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada 10 poin tapi hanya singkat-singkat ya. Ada 10 yang saya dapatkan, mungkin lebih. Kalau kita mungkin di Komsel pasti banyak. Ini. Yang pertama saudara, apa yang kita dapat dari seorang Rut? Pertama ya, teguh pada keputusan. Ya, tidak terombang-ambing. Sekali dia bilang ikut Tuhannya Naomi, dia bilang kemanapun engkau pergi, bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku, di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Seorang dari Rut teguh, punya prinsip, ya, tidak labil. Saya percaya anak-anak muda di sini ya, tidak terombang-ambing. Jangan coba main api dengan kalau sudah tahu beda bendera. Saya bendera aja ngomongnya ya. Ya, teguh punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Anak muda, teguh punya prinsip. Ya, itu yang dia katakan di ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku.
Ayat 16-17, dia punya pendirian yang kokoh. Bahkan berkali-kali mertuanya, pulanglah anakku, pulanglah ke bangsamu. Apa yang kau lihat lagi pada aku udah pahit hidupku. Makanya saya katakan tadi, mungkin kalau saya Ruth, oke nah baru, gitu kan. Saya pulang, iya aku bisa menikah lagi, kita kira seperti itu kan. Tapi bangsamu lah bangsaku. Saudara, apa yang saya katakan tadi di awal, sepahit apapun ketika Naomi mengambil keputusan untuk berkemas dan pulang, Ruth Tuhan pakai untuk merawat Naomi di masa tuanya, saudara. Tuhan punya rencana, separah apapun persoalan kita, saya terlalu yakin kalau kita kembali kepada Tuhan, tetap ada yang manis, solusi yang luar biasa. Yang kedua, saya dapatkan saudara, Ruth itu punya inisiatif dan tanggung jawab yang tinggi. Baca Ruth ayat 2. Ruth 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, nanti akan ada ayatnya di situ. Dia tidak tahu bahwa itu ladangnya Boas, saudara. Tapi lihat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Ya, dan di sini saya lihat dia punya inisiatif, bukan Naomi yang menyuruh dia. Pergi sana, kita udah nggak makan nih. Lu tidur-tiduran aja lu di situ gitu kan? Enggak. Namboru, pergilah aku ya, namboru aku bikinnya banyak orang Batak sih. Ya kalau di orang Batak kan semua tuanya namboru gitu kan. Pergilah anakku. Dia punya inisiatif. Saudara pergi ke ladang orang, ya, dan ada penyabit-penyabit. Tahu kan kalau kita bayangkan panen padi, ini disabit. Dia hanya kalau ada yang jatuh, itu yang dia pungut, saudara, di belakang penyabit itu. Dia itu sebenarnya, saya bilang orang yang penyabit-penyabit itu digaji loh. Dia itu enggak. Di situ saya lihat dia punya inisiatif dan tanggung jawab demi mertuanya, saudara. Dia tidak peduli. Dia itu dah di situ. Yang ketiga, rendah hatinya itu loh. Rendah hatinya itu dia pungut apa yang jatuh. Saya berpikir, Tuhan, luar biasa ya, gitu. Jadi kita belajar dari Ruth pada hari ini. Rendah hati yang ketiga, yang pertama tadi teguh pada keputusan, yang kedua punya inisiatif dan tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga rendah hati. Yang keempat hati hamba. Masuk ke situ itu. Yang keempat hati hamba, saudara. Hatinya itu, udah aku boleh ya. Lihat di ayat 3. Pergilah ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan dia berada di tanah milik Boas yang. Lalu datanglah Boas. Nah, mulai dia dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati. Jadi Boas ini seorang kaya dan saudara, dia memang orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan dia pergi ke penyabit-penyabit, seorang bos, seorang ini, Tuhan kiranya menyertai kamu katanya. Terus anggotanya itu yang di ladang, ya Tuhan kiranya memberkatimu Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit, dari manakah perempuan ini? Mulai dilirik, tapi di situ belum. Di situ belum, saudara. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi daerah-daerah Moab. Nah, di ayat 7, saudara, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sekalipun ia tidak berhenti. Saudara, situ dia kerja keras, tekun. Banyak di situ saya katakan, saudara, ya tekun. Yang keempat tadi hati hamba. Dan di sini saya lihat ada kerjasama. Kerjasamanya gini maksudnya, waktu dia ngomong ke mertuanya itu, saudara, mertuanya juga oke. Kalau mertuanya bilang nggak boleh, kamu kegatalan kamu, kau bilang mau cari makan, ya kan? Jadi ada kerjasama. Ya, pergilah anakku. Kalau tidak ada, tapi dia di situ, saudara, ya tekun.
Yang ke-8 kerja keras. Ya. Yang ke-9 taat, saudara. Taat. Di sini kita melihat, kalau Bapak Ibu baca ini, saudara, betapa taatnya dia dengan perkataan Rut. Di situ sebenarnya ada kerjasama yang baik, terus dia taat, saudara. Apa yang terjadi? Ya. Dan yang paling luar biasa, nama baik. Rut 2 ayat 11. Bu Fon boleh baca? Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, Rut 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. ya. Akhirnya 12, Tuhan kiranya membalaskan perbuatanmu itu dan kepadamu kira-kira dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya tuanku. Di situ masih tuan, saudara, ya, bos yang punya kebun. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku ini tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Jadi kalau hamba yang bekerja penyabit itu hamba-hamba daripada Boas. Dia itu sebenarnya tidak ada ini, saudara. Dia hanya memungut di situ, tidak masuk hitungan. Ya, dia hanya memungut kalau ada yang jatuh satu-satu, saudara. Di situ kita melihat sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, saudara. Jadi di mana situ di dalam inisiatif tadi, saudara, yang sangat luar biasa itu Tuhan bertindak. Itu yang saya katakan. Ketika dia berangkat, dia juga tidak tahu bagaimana nih kehidupan mertuanya, saudara. Tapi dia ikut dan dia ikut apapun, taat apapun yang dikatakan oleh Naomi kepada dia. Saudara, singkat ceritanya, saudara, ya saya akan singkat. Ketika sudah terjadi seperti itu, tibalah akhirnya dikatakan di sini. Di sini sangat luar biasa saya katakan. Di mana tadi kamu bekerja gitu. Terus dikatakan ayat 19. Maka berkatalah mertuanya. Lihat ya ayat 19 ya. Rut 2 ayat 19. Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Saudara, ketika dia pulang ke Bethlehem, dia tidak tanya, saudara. Di situ saya lihat suatu inisiatif demi tanggung jawabnya kepada Naomi, saudara. Tadi di mana kamu kerja? Bayangkan kalau dari awal umpamanya Naomi bilang, pergilah ke ladang si A. Aku tahu itu orangnya baik. Ini enggak, saudara. Di mana tadi kamu bekerja? Saudara, apa yang terjadi? Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, rela mengaruniakan kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu mulai, saudara, kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah. Makanya saya katakan, saudara, bagaimana Rut bertemu dengan Boas, itu tadi mulai dari tindakan inisiatif. Makanya untuk anak muda jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Tuhan pasti sudah sediakan bagimu seorang pangeran, dan untuk laki-laki seorang permasyuri nantinya. Ada amin? Ya, itu dia. Cari yang takut akan Tuhan, sama-sama melayani. Cintaku bersemu di pengirikan, cintaku bersemu di Philadelphia. Why not? Bisa, saudara. Wah, ini anak muda langsung semangat ini. Kalau saya ketemu sama Pak John di gereja,
Pandangan pertama. Ya, luar biasa. Ayo, siapa yang dilirik didoakan dulu. Ya, jangan main ngomong aja. Pak John ini berdoa untuk saya. Pak John ketika lihat saya, tahu berapa tahun, berapa bulan berdoa? 6 bulan tanpa saya tahu, saudara. 6 bulan dia berdoa tanpa saya tahu. Karena Tuhan bilang, itulah dia tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Padahal Pak John masih ada cincin tunangan. Masih ada cincin tunangan. Tapi dia bilang itulah tulang dari tulangmu. Ini gimana Tuhan? Berikan konfirmasi. Pak John lihat saya lagi minum. Pak John lagi lihat saya minum teh botol di UKI. Terus Tuhan bilang gini, itulah tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Tapi Tuhan yang ngomong, jangan langsung kau datangin perempuan. Kaulah tulang dari tulangmu. Ya, ya. Tapi silakan aja. Iya. Ada di sini, ada yang bercanda seperti ini. Kan pernah aku cerita pendeta di pusat itu kalau nggak salah. Dia mimpi, saudara, ada muka cewek. Ternyata cewek itu datang dari luar kota dan ibadah di situ hari ini. Terus dia bilang, loh, ini kan cewek yang tadi malam. Langsung dia datangin, saudara. Tadi malam saya mimpi, mukanya itu, kok kamu ada di sini? Padahal dia bukan jemaat di yang di EC kemarin, bukan jemaat situ, tapi rupanya orang itu datang dari Manado ibadah di situ. Itu sekarang istrinya. Ya, dia bilang gini, kamu tadi malam katanya, aku mimpi, boleh kita bicara sebentar? Karena kok muka kamu yang kumimpikan? Karena dia tidak ada di gereja itu. Bisa loh. Ini oma-oma kayak lebih semangat. Terakhir, kayaknya waktu harus lewat sedikit, nggak apa-apa ya. Lanjut pastinya, saya udah tahu, iya kan? Iya, jangan takut, Tuhan, aku sudah berkemas. 2025 langsung kau gitu kan? Kau, tapi lebih bagus diam dan doakan. Lebih bagus diam dan doakan, karena Pak John pernah juga terjerat, saudara. Nanti dia akan datang di situ katanya. Ternyata bukan itu. Ya, ternyata dia Tuhan sedang mempersiapkan Samrida Boru Purba. Iya, karena pernah juga kejadian itu kata Pak John. Kok dia gini? Ingat ya, kalau kita langsung membayangkan wajah, langsung itu dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Akhirnya apa? Nanti kalau datang dia di ibadah berarti itu. Datang katanya ke situ. Ternyata itu menjauhkan Pak John dari Tuhan. Kalau mendekatkan kepada Tuhan lanjut. Ya, tapi kalau menjauhkan hati-hati. Jadi waktu itu Pak John katanya agak jauh, jadi agak pikiran jadinya bagaimana. Akhirnya Tuhan bilang tinggalkan. Ya kan? Kalau saya lain lagi. Sudah aman, aku udah ke kampungnya, dia sudah ke kampungku di Sumatera sana. Ternyata Tuhan bilang selesaikan itu, nanti ada pangeran yang ganteng, John Pinaria. Ya, saudara, itu maksudnya. Oke. Ya, jadi lanjut dikatakan di sini, saudara. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabit ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya dan perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan sehingga dia dihargai, dihormati. Karena dia takut akan Tuhan, dia bukan janda genit istilahnya. Wih, ada bos kaya gitu kan. Ada bos kaya, boleh juga nih gitu kan. Tapi dia tahu statusnya itu, dia bukan orang upahan atau pengerja. Dia hanya mengambil sisa-sisa kalau ada yang jatuh. Tapi lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara, di Rut 3 itu saya nggak usah baca semua. Singkat cerita, saudara, pas dikatakan mertuanya,
dialah yang wajib menebus kita. Karena di adat di Israel itu ada seperti itu. Ketika suaminya meninggal, nanti ada sepupu atau siapa yang bisa turun ranjang ya. Di saudara juga bisa seperti itu. Itu kan Mahlon dan Kilion kan udah meninggal. Akhirnya dicari. Ada satu memang yang bukan Boas, wajib menebus Rut. Ternyata yang satu itu sudah menikah. Makanya dia bilang, oh saya akan merusak keluargaku dong kalau saya mengambil Rut. Berarti tidak ada laki-laki yang lain yang bisa menebus dia kecuali kamu, kecuali aku, kata si Boas. Lanjutlah ceritanya itu kan, ya. Makanya dikatakan di situ, kalau kita baca saudara, ya nggak apa-apa lah agak ini sedikit, ya. Makanya dikatakan di situ saudara. Makanya dikatakan di Rut ayat 4, tetapi kata Boas ayat 5. Pada waktu itu engkau membeli tanah itu dari tanah Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, penebus yang sebelum Boas maksudnya, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Kalau ladang itu bisa dia tebus, tapi kalau dia untuk Rut, dia sudah punya istri, nggak mungkin dia mengambil Rut di situ. Beginilah kebiasaan. Nah, itu kebiasaan di Israel, saudara. Ya, akhirnya lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada, ini Rut 4 ayat 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek, ya, yang tadi suaminya Naomi, bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Udah tahu kan? Udah dapat ceritanya. Juga Rut, nah itu dia. Juga Rut. Jadi dia membeli tanah dari Elimelek, anaknya dia kan Kilion dan Mahlon, dan Rut perempuan Moab yang istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa di situ saudara. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan pada tua-tua berkatalah, kamilah menjadi saksi. Ya, ayat 13 langsung ya. Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya hidup seorang Rut ketika dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Tuhanmu lah Tuhanku, bangsamu lah bangsaku, di mana engkau mati di situlah engkau mati. Sangat suatu keputusan mengikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Lihat nanti pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Saudara, tetap keputusan Naomi di awal berkemas, itu juga akan membuat hidupnya di akhir hidupnya Tuhan pakai Rut untuk boleh memberkati dia. Dan Rut masuk di dalam garis keturunan Daud, saudara. Sangat luar biasa. Kita masuk dalam keturunan Yesus yang sangat luar biasa. Kita yang sudah ditebus, ya, sungguh luar biasa kita yang sudah mengenal Tuhan. Percaya janji Tuhan itu sangat luar biasa buat kita, saudara. Ya, ada amin. Tuhan pasti
Tapi jangan, Tuhan pasti menolong, tapi jangan kayak kapal selam, saudara. Ingat, sepahit apapun Naomi, tetap dia ingin pulang ke daerahnya. Gimana kalau dia bilang, udahlah mati di sini aja lah, pulang ke kampung udah malu. Pulang ke kampung lebih bagus, malu, sakit, apapun, tapi tetap dia kembali menyembah Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan pulihkan. Kalau kita lihat hidupnya Naomi udah pahit, saudara. Tapi dikatakan, bahkan dikatakan lebih dari 7 laki-laki ketika dia mendapatkan Naomi ini. Dan siapa yang sangka seorang Ruth akan mendapat orang kaya yang bernama Boaz. Dan dia menjadi nyonya besar, ya kan? Dan itulah hidup. Karena dia mengambil keputusan, sekali Yesus, tetap Yesus. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Itu saudara yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Saya percaya kiranya di dalam hidup ini saudara, gak ada yang perlu kita sombongkan saudara. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu, ya. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkemas. Ketika kita berkemas saudara, banyak jiwa-jiwa yang bisa kita tolong. Seterpuruk apa juga kita di tahun 2024, separah apapun persoalan kita saudara, mari kita berkemas. Ada amin? Pegang prinsip hidup, ya. Apapun itu Tuhan, kayak menyeberang ke 2025 ini, apapun katanya, itu katanya awan gelap katanya gitu kan. Banyak itu ya punya penglihatan, punya nubuatan. Tapi tetap saudara, Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpuji